Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang berbahagia ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita bisa merasakan manisnya dan indahnya Islam. Dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalannya. Apa-apa pengertian ini sedikit sudah benar, hanya saja kurang tepat. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas dalam beribadah. Nah, contohnya apabila kita melakukan sesuatu dengan konteks ikhlas, maka ikhlas berarti melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada orang lain. Bukan pula karena ingin dipuji dan bukan karena ingin terlihat soleh, tetapi benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umirut ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin kunafa wa yuqimus shalah wa yu'tunas zakah wa zalika dinul qayyimah. Artinya, pada mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ayat di atas menerangkan kepada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Apabila dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan renyah, seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tidak tanpa sedikit pun melibatkan agama. Orang sibuk memikirkan dirinya sendiri tanpa melibatkan sedikit pun agama di dalam prioritas hidupnya. Fenomena di atas
banyak sekali terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin tanpa kita sadari, termasuk arus masyarakat yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama sangat penting untuk dipupuk dalam diri, karena dengannya semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan, untuk dipraktekkan, karena setiap amalan yang kita lakukan belum tentu sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nantinya pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kutip kisahnya, dikatakan nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Kemudian ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Kemudian Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar mendapatkan gelar orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar itu." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dilemparkan dan dicampakkan ke dalam neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah dan melakukan sesuatu tanpanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal dan juga ikhlas menjadi barometer sebesar apa pahala yang kita dapatkan. Semakin ikhlas dalam beramal, maka semakin besar pula balasan yang akan didapatkan. Semakin murni karena Allah ia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita memahami urgensi berlaku ikhlas, maka hendaklah kita memulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam melakukan sesuatu, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.